Baik, pada kali ini perkenalkan nama saya Awam Hiposet dengan NPM 2120701033 dari kelas Peternakan A, Universitas Tidar. Pada kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan peran mikroba di bidang peternakan. Di presentasi ini saya akan membahas beberapa poin, yaitu pertama, apa itu probiotik? Yang kedua, terkait dengan bakteri-bakteri apa saja yang dapat digunakan sebagai probiotik untuk menggemukkan ternak. Yang ketiga adalah cara pemberian probiotik pada ternak, apakah melalui pakan atau minum atau yang lainnya. Dan yang keempat, terkait dengan studi kasus, hasil penelitian probiotik pada unggas dan hasil penelitian probiotik pada ternak ruminansia. Baik, sebelum kita membahas terkait lebih lanjut dengan probiotik, alangkah baiknya kita mengerti apa itu probiotik. Nah, probiotik adalah merupakan pakan tambahan dalam bentuk mikroba hidup yang menguntungkan dan melalui perbaikan keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan. Pengertian yang selanjutnya, probiotik merupakan pakan tambahan yang mekanisme kerjanya mempertahankan keseimbangan pada saluran pencernaan dengan cara mempengaruhi mikroflora usus dan mengeliminasi mikroorganisme patogen dalam usus. Jadi probiotik ini memiliki peran di mana mengeliminasi atau membunuh bakteri mikroorganisme yang bersifat patogen atau bersifat jahat yang tidak baik bagi ternak, khususnya pada organ usus. Selanjutnya, probiotik merupakan berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk kehidupan. Disebut juga bakteri bersahabat, bakteri menguntungkan atau bakteri sehat. Selanjutnya yaitu terkait dengan peran probiotik. Nah, probiotik ini berperan untuk menimbulkan lingkungan yang tidak nyaman untuk pertumbuhan bakteri patogen, khususnya yaitu bakteri yang jahat, di mana menghasilkan suasana asam pada saluran pencernaan. Selain itu menimbulkan keseimbangan mikroorganisme pada saluran pencernaan. Next slide, yaitu bentuk-bentuk probiotik. Probiotik ketika kita cari di pasaran atau kita temukan di pasaran secara umum, probiotik ini berbentuk pertama powder atau bubuk, kedua tablet, ketiga padat, yang keempat granula atau bulat, serta seperti campuran berbahan lembek atau berbentuk pasta. Nah, berikut jenis-jenis probiotik yang sering kita temukan di pasaran yang bisa digunakan untuk dunia peternakan. Pertama ya ini EM4, dan gambar selanjutnya itu Biobat dan Blue Green. Selanjutnya yaitu poin kedua terkait dengan bakteri apa saja yang dapat digunakan sebagai probiotik. Nah, bakteri yang dapat digunakan sebagai probiotik saya kelompokkan menjadi dua jenis. Nah, pertama jenis bakteri asam laktat atau disingkat dengan BAL. Yang kedua adalah jenis bakteri spora. Jenis bakteri asam laktat ini adalah kelompok bakteri yang mampu mengubah karbohidrat dalam bentuk glukosa menjadi asam laktat. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagian bakteri baik ini terbukti memberikan dampak positif
bagi kesehatan hewan ternak, serta merupakan bakteri yang banyak ditemukan di lingkungan dan dapat diinokulasi dan bereplikasi dengan jumlah yang sangat besar, sehingga bakteri ini dapat digunakan sebagai media produksi dalam pencegahan penyakit, terutama pada hewan ternak. Jenis bakteri asam laktat yang telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi pakan, menambah berat badan, dan mencegah infeksi penyakit dalam kurun waktu yang lebih cepat. Jadi bakteri asam laktat ini sudah terbukti ketika sebuah pakan dicampur dengan probiotik dengan jenis bakterinya adalah bakteri asam laktat mampu untuk mencegah infeksi penyakit serta terutama dapat meningkatkan bobot badan dari ternak tersebut. Apa saja jenis-jenis bakteri asam laktat? Pertama, Lactobacillus sp. Yang kedua, Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga yaitu Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum, dan yang terakhir yaitu Pediococcus. Bakteri-bakteri ini yang sering dicampurkan oleh beberapa peternak atau penelitian untuk dicampurkan sebagai probiotik dalam pakan ternak. Yang kedua yaitu bakteri spora atau bakteri jenis spora. Sesuai namanya, siklus hidup bakteri ini membentuk spora yang bermanfaat bagi inangnya. Ciri khas lainnya yaitu termasuk dalam golongan bakteri gram positif, non-patogen, dan digunakan dalam mengoptimalkan sistem pencernaan. Jadi fungsi dari bakteri spora ini adalah mengoptimalkan sistem pencernaan. Bakteri ini dapat menghambat konversi urik asid menjadi amonia dengan cara memanfaatkan urik asid tersebut sebagai zat nutrisinya. Adapun jenis-jenis bakteri spora yaitu pertama, Bacillus cereus. Kedua yaitu Bacillus mycoides. Yang ketiga yaitu Bacillus thuringiensis. Dan yang keempat yaitu Bacillus subtilis. Setelah mengerti bakteri apa itu probiotik, jenis-jenis bakteri yang sering digunakan pada probiotik, berikut selanjutnya adalah cara pemberian probiotik yang benar atau yang sering digunakan secara umum pada ternak. Nah, penggunaan probiotik sendiri secara umum dapat diaplikasikan dengan mencampurkannya ke dalam air minum ternak atau dapat juga dicampurkan ke dalam ransum ternak. Saya ambil contoh di mana pada penelitian efektivitas probiotik Lactobacillus casei dan Lactobacillus rhamnosus sebagai pengganti antibiotik growth promoter terhadap total kolesterol low density lipoprotein dan high density lipoprotein ayam broiler. Digunakan metode pemberian probiotik sebagai berikut. Nah, kita lihat P1 atau percobaan 1 yaitu kontrol atau pakan BR1 saja. Dan P2 yaitu kontrol ditambah probiotik 10 ml per liter air minum per hari. Jadi ketika kita lihat penelitian ini, berarti probiotik ini dilarutkan ke dalam air. Berarti probiotik 10 ml dilarutkan dalam 1 liter air minum. Nah, perlakuan ketiga yaitu kontrol ditambah probiotik 20 ml per liter air minum per hari. Yang keempat yaitu kontrol ditambah probiotik 30 ml per liter air minum per hari. Nah, pada penelitian ini yang saya ambil contoh berarti probiotik sendiri dicampurkan ke dalam air minum untuk mengoptimalkan
bobot badan, total kolesterol, dan lain sebagainya ini. Nah, pada penelitian ini, bobot badan dari ayam broiler sendiri terbesar atau lebih efektif ketika diberi perlakuan P3 atau kontrol ditambah probiotik 20 ml per liter air minum per hari, di mana ketika dianalisis terjadi tingkat signifikansi yang nyata. Selanjutnya yaitu slide terkait dengan studi kasus pertama. Studi kasus pertama ini saya mengambil hasil penelitian probiotik pada ternak yang berjudul pengaruh pemberian probiotik terhadap trigliserida darah, lemak abdominal, bobot dan panjang saluran pencernaan. Di mana tujuan dari penelitian ini yaitu pertama yaitu tentu mengkaji pemberian probiotik dalam rangsum terhadap kadar trigliserida darah, berat lemak abdominal, serta bobot dan panjang organ pencernaan ayam kampung. Di mana ketika kita lihat bobot dan panjang organ pencernaan ini bisa menjadi indikasi bahwa terjadi pertambahan bobot badan. Berikut materi dan metode yang digunakan. Pertama, materi dan metode yang digunakan adalah DOC atau DOC, ayam kampung unisex, yang berjumlah 200 ekor dengan berat badan awal yaitu 33,58 gram. Yang kedua yaitu probiotik jenis kapang Chrysonilla crassa, di mana masing-masing dosis yang diberikan yaitu 0,25 gram, selanjutnya 0,50 gram, dan yang terakhir yaitu 0,75 gram per gram ransum. Jadi pada penelitian ini probiotik yang digunakan adalah probiotik bubuk dan dicampurkannya bukan pada air minum tetapi pada ransum atau pakan ternak itu. Selanjutnya yaitu kandangnya yang digunakan adalah jenis baterai dengan ukuran tiap petak sebesar 60 x 35 cm. Selanjutnya yaitu peralatan kandang dan perlengkapan kandang, di mana peralatan kandang dan perlengkapan kandang ini terdapat tempat minum, tempat pakan, dan lampu pemanas. Dan yang terakhir pada penelitian ini adalah termohigrometer, di mana digunakan untuk mengukur suhu dalam kandang tersebut. Selanjutnya yaitu jenis perlakuan dan rancangan percobaan yang digunakan. Pertama yaitu jenis perlakuan T0 atau T0 sama dengan ransum tanpa penambahan probiotik. Selanjutnya T1 sama dengan ransum ditambah 0,25 gram probiotik per 100 gram ransum. Selanjutnya T2 yaitu ransum ditambah 0,50 gram probiotik per 100 gram ransum. Yang ketiga adalah ransum ditambah 0,75 gram probiotik per 100 gram ransum. Adapun rancangan percobaan yang digunakan adalah menggunakan RAL atau rancangan acak lengkap, di mana terdiri dari 4 perlakuan dan 5 pengulangan. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis ragam atau UGF. Selanjutnya ketika tadi data sudah ditemukan dan apabila ditemukan perbedaan yang nyata atau signifikan, maka dilanjutkan dengan uji wilayah ganda atau uji Duncan. Nah,
Berikut hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan pertama, pengaruh perlakuan terhadap kadar trigliserida darah, di mana berpengaruh nyata di mana terhadap turunnya kadar darah trigliserida pada darah ayam kampung. Selanjutnya yaitu pengaruh perlakuan terhadap berat lemak abdominal, tidak berpengaruh nyata. Yang poin ketiga yaitu pengaruh perlakuan terhadap berat badan organ pencernaan atau bobot badan organ pencernaan. Ini berpengaruh nyata. Dan selanjutnya poin yang keempat yaitu pengaruh terhadap panjang organ pencernaan ayam kampung, tidak berpengaruh nyata. Tetapi sebenarnya pada pengaruh perlakuan terhadap panjang organ pencernaan ayam kampung ini sebenarnya harusnya ketika kita melihat literatur yang sebelumnya sebenarnya akan berpengaruh nyata. Mengapa pada penelitian ini tidak berpengaruh nyata? Pertama, faktor dari bakteri yang digunakan sebagai probiotik pada pakan atau ransum ini sendiri sangat berpengaruh. Apakah bakteri itu sesuai dengan fungsinya atau tepat pada fungsinya atau tidak? Ketika bakteri itu lebih condong ke fungsi yang lain, misalnya lebih condong kepada fungsi menurunkan kadar trigliserida darah, tetapi tidak condong untuk memperpanjang organ pencernaan ayam sendiri, maka bakteri itu tidak akan mempengaruhi terkait dengan panjang organ pencernaan ayam kampung. Selanjutnya berikut adalah tabel yang dapat kita lihat di mana pengaruh perlakuan terhadap perlemaan ayam kampung, di mana kadar trigliserida rata-rata T0 atau hanya probiotik saja, T1 di mana probiotik ditambah 0,25, yang T2 di mana probiotik 0,75 tambah ransum, dan T3 T2 yaitu adalah 0,5 ditambah ransum, dan T3 yaitu 0,75 ditambah ransum. Nah, dari data ini dapat kita lihat rata-rata di mana T0 atau hanya ransum saja yang diberikan, dengan T1 dengan T2 dengan T3 perbedaannya sangat mencolok, di mana 219,999, T1-nya 217,64, T2-nya 194,117, dan T3-nya 171. Jadi tingkat signifikannya atau berpengaruh nyatanya sangat terlihat. Namun ketika lemak abdominalnya kita lihat T0 rata-ratanya tidak berkurang secara drastis, tetapi hanya 0, berapa saja. Jadi tingkat pengaruh nyatanya tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya terkait dengan perkembangan organ pencernaan ayam kampung, di mana bobot organ pencernaan rata-rata tiap perlakuan ini walaupun berbedanya hanya 1, saja tetapi atau 2, saja, tetapi ini berpengaruh nyata dibandingkan dengan panjang organ pencernaan, rata-ratanya tidak berbanding nyata atau berpengaruh nyata. Selanjutnya masih pada studi kasus terkait dengan ternak unggas. Yang kedua, saya mengambil contoh yaitu terkait dengan efektivitas berbagai probiotik. Jadi probiotik yang digunakan ini berbagai atau bermacam-macam. Probiotik kemasan terhadap
pertumbuhan dan produksi burung puyuh. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas berbagai probiotik kemasan terhadap pertumbuhan dan produksi telur burung puyuh. Langsung saja dapat kita lihat data di mana tabel 1 rata-rata konsumsi pakan. Pertama, perlakuan A tanpa probiotik dari minggu 1 hingga minggu 5, pertambahan bobotnya seperti biasa konstan, di mana terakhir rata-ratanya yaitu 77,73 gram. Dan perlakuan B yaitu puyuh stimulan, menggunakan probiotik dengan puyuh stimulan, yaitu dari minggu pertama hingga minggu kelima rata-ratanya 79,03. Yang keempat yaitu C, perlakuan C dengan EM4, rata-rata mengkonsumsi pakannya masih sama di mana 79,03, dan dengan probiotik rumen menunjukkan pertambahan walaupun 0, hanya 79,45. Selanjutnya itu kita lihat tabel 3 rata-rata konversi pakan atau FCR atau Feed Conversion Rate, di mana perlakuan A rata-ratanya 4,48, perlakuan B dengan perlakuan puyuh stimulan yaitu 4,17. Selanjutnya EM4 4,0,8 dengan probiotik rumen rata-ratanya 4,0,9. Jadi kita lihat angka ini berarti FCR-nya terus turun. Selanjutnya tabel yang kedua terkait dengan rata-rata pertumbuhan bobot badan dari burung puyuh sendiri. Pertama, tanpa probiotik minggu pertama hingga minggu kelima bobot badannya hanya 17,76 gram. Menggunakan puyuh stimulan rata-ratanya naik menjadi 18,67 gram. Selanjutnya, pada penggunaan probiotik EM4 rata-ratanya naik lagi yaitu 19,05 gram. Dengan probiotik rumen naik lagi yaitu menjadi 19,11. Pada uji ini berarti menunjukkan bahwa terjadi pertambahan bobot badan ketika kita berikan pakan tanpa menggunakan probiotik dengan probiotik rumen, maka sangat jauh, yaitu sekitar perbedaannya 2 graman. Dan tabel keempat yaitu hasil produksi telur puyuh perlakuan A pada rata-rata pertumbuhan per minggu dari minggu 1 hingga minggu 5 yaitu 54,05. Perlakuan B yaitu 66,43. Perlakuan C yaitu 67,62 gram. Yang perlakuan D yaitu 67,38 gram. Pada hasil produksi telur dari minggu 1 hingga minggu 5 ditunjukkan probiotik yang lebih efisien yaitu menggunakan EM4. Jadi dari dua studi kasus yang saya ambil contoh ini, berarti probiotik ini atau bakteri mikroorganisme ini yang baik ini dapat menguntungkan produksi peternakan.
baik itu bobot badan, pertambahan hasil produksi seperti telur, ini sangat berpengaruh nyata. Oke, berikutnya yaitu studi kasus terkait dengan ternak ruminansia, yaitu pengaruh laser punktur dan penambahan probiotik dalam laju pertumbuhan sapi Bali atau Bossondaicus jantan. Yang saya ambil ini yaitu adalah sapi Bali, di mana tujuan penelitian ini mengetahui apakah penembakan laser puntur serta pemberian probiotik BioPlus terhadap laju pertumbuhan sapi ini mempengaruhi atau tidak. Nah, pertama yaitu perlakuan yang digunakan. Ada penelitian ini, sapi Bali jantan yang digunakan adalah umur 2-2,5 tahun, sudah dewasa, serta dalam pemilihannya dipilih secara acak dan diutamakan kesehatannya, dimana kemudian sapi Bali ini diberi pakan setelah dan sesudah diberikan probiotik BioPlus dengan cara dicontangkan ke arah mulut sapi Bali. Diperoleh hasil. Nah, ada diagram perlakuan P0, P0, P1, P2. Ada 3 perlakuan. Ketika kita lihat pertambahan bobot badan minggu pertama P0 atau yang tidak menggunakan probiotik dan tidak ditembak laser puntur, pertumbuhannya hanya 3,17. Ketika kita lihat dengan perlakuan P2, maka pertumbuhannya sangat berbeda. Minggu pertama P0 hanya 3,17, minggu pertama juga P1 tumbuhnya yaitu 8,67 kg, dan pada perlakuan yang ketiga yaitu 18,83 kg. Dari hasil ini maka dapat kita lihat rata-ratanya ketika dilakukan penambahan probiotik dan ditembak laser puntur, maka sapi Bali ini pertumbuhan bobot badannya sangat signifikan atau bertambah dengan cepat. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan pertama terkait dengan apa itu probiotik, apa saja jenis-jenis dari probiotik yang sering digunakan di peternakan, bagaimana cara penggunaan probiotik, serta studi kasus yang ditemukan di jurnal terkait dengan probiotik itu yang sering digunakan untuk ternak, baik ternak unggas maupun ternak ruminansia. Maka dapat disimpulkan bahwa probiotik ini sangat penting ketika kita ingin menambah bobot badan, ketika kita ingin menambahkan efektivitas dalam memproduksi suatu hasil produksi ternak seperti telur, susu, dan lain sebagainya. Selain itu, yang tidak kalah penting ketika probiotik ini dapat menggantikan sebagai antibiotik, di mana sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa antibiotik sendiri tidak dapat digunakan, walaupun masih banyak yang menggunakan, tetapi sudah banyak studi yang mengatakan bahwa sangat berbahaya ketika suatu ternak digunakan dalam mengobati atau untuk mengoptimalkan kesehatan dari ternak tersebut menggunakan antibiotik. Probiotik juga berguna untuk mencegah penyakit. Maka dari itu banyak penelitian yang menggantikan antibiotik menjadi probiotik. Baik, sekian presentasi kali ini terkait dengan peran mikroorganisme bagi dunia peternakan. Terima kasih.